Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas soal Batam. Nah, ini kan sebuah pulau yang memang sengaja didesain buat laris kencang ekonomi global. Tapi ada harga yang harus dibayar penduduknya. Yuk, kita lihat bareng-bareng gimana desain super ambisius ini akhirnya membentuk realita yang unik banget di salah satu sudut terpenting Indonesia. Pernah dengar orang bilang Batam itu kayak negara lain di dalam Indonesia? Pertanyaan ini tuh pas banget buat menggambarkan suasana kota yang ritmenya beda. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar apa sih yang bikin Batam terasa begitu, dan kenapa jawabannya itu penting banget buat masa depan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Identitas Batam yang unik ini sebenarnya dibangun di atas 3 pilar utama, lokasinya yang super strategis, aturan mainnya yang khusus, dan denyut nadi ekonominya yang bisa dibilang ngikutin irama global, bukan cuma lokal. Kunci pertama buat ngertiin Batam itu simple, geografi. Jaraknya yang cuma 45 menit naik feri dari Singapura, itu bukan sekedar angka di peta loh, itu adalah urat nadi ekonominya. Kedekatan inilah yang mengikat Batam langsung ke salah satu pusat logistik dan keuangan paling sibuk di dunia. Jadi ya wajar, ritme hidup dan kerjanya pun ikut keseret ke sana. Nah, pilar yang kedua, ini soal aturan mainnya. Status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas atau free trade zone, itu yang bikin dia beda banget dari daerah lain di Indonesia. Gampangnya gini, di sini barang bisa masuk, diolah, terus langsung diekspor lagi. Hampir tanpa ribet urusan pabean. Ini tuh semacam jalur tol ekonomi yang sengaja dibuat buat narik modal dan biar semuanya bisa gerak super cepat. Dan semua ini tuh bukan kebetulan sama sekali. Batam itu dari awal emang sengaja dirancang, didesain untuk jadi sebuah mesin ekonomi yang nyambung langsung ke panggung dunia. Biar paham desainnya, kita perlu mundur sedikit ke tahun 1989. Waktu itu, lahirlah konsep segitiga pertumbuhan Shijori. Ini bukan sekedar perjanjian biasa ya, ini tuh cetak biru strategis yang memposisikan Singapura sebagai otaknya, Johor sebagai pusat manufakturnya, dan ya Batam sebagai bengkel produksinya. Jadi dalam skema besar Shijori ini, peran Batam itu spesifik banget, fungsional. Tujuannya bukan buat melayani pasar dalam negeri, tapi untuk jadi pusat produksi bagi Singapura dan Johor. Kuncinya 3, dekat, cepat, dan selalu siap buat industri. Batam itu dari sononya emang didesain sebagai bagian dari rantai pasok global. Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Orientasi global Batam itu adalah konsekuensi, sebuah hasil dari sebuah desain. Bukan terjadi begitu aja. Kota ini dibangun untuk jadi simpul, jadi node dalam pola rantai pasok, di mana komponen masuk, diproses, lalu dikirim keluar lagi seefisien mungkin. Nah, disinilah kita ketemu sama paradoksnya Batam. Di satu sisi, kita punya mesin ekonomi yang angkanya gila-gilaan. Tapi di sisi lain, ada realita hidup sehari-hari warganya yang nggak segemerlap itu. Yuk kita lihat harga dari kecepatan ini. Oke, biar kebayang segede apa mesinnya, lihat angka ini. Nilai ekspor Batam itu diproyeksikan bakal nyalip ibu kota kita sendiri, DKI Jakarta loh, di tahun 2025. Ini nunjukin satu hal yang jelas, Batam itu mainnya udah di level global. Tapi, di balik angka belasan miliar dolar itu, ada angka lain yang jauh lebih membumi, 10,2 juta rupiah. Ini adalah perkiraan biaya hidup sebulan buat satu keluarga di sana. Nah, disinilah kesuksesan makro itu berbenturan langsung sama realita mikro. Kalimat ini kayaknya mewakili suara banyak warga di sana ya. Di tengah gemuruh angka ekspor yang fantastis, ada perjuangan sehari-hari. Bebannya itu bukan drama yang heboh, tapi justru rutinitas yang terus-menerus terasa menekan. Dan beban-beban ini nyata banget. Mulai dari biaya hidup yang tinggi untuk sewa rumah, makanan, sampai sekolah. Terus ada pungutan unik namanya UWTO. Itu semacam uang sewa lahan tahunan yang harus dibayar warga ke otorita Batam. Ditambah lagi persaingan kerja yang super ketat. Jadi produktivitas kota yang tinggi itu ternyata nggak otomatis berarti hidup warganya jadi gampang. Sekarang, kita geser ke masalah yang lebih sistemik tapi krusial banget, yaitu soal struktur tata kelola yang tumpang tindih. Ini yang sering bikin bingung dan menciptakan ketidakpastian, baik buat investor maupun buat warga. Nah, inilah sumber kerancuan koordinasinya. Coba bayangin kayak tarik tambang kebijakan. Di satu sisi ada BP Batam yang punya wewenang khusus soal lahan dan investasi. Di sisi lain, ada kementerian-kementerian teknis di level nasional. Kalau dua-duanya narik ke arah yang beda, ya yang terjadi adalah gesekan, kebingungan, dan ketidakpastian. Dan ini bukan cuma soal ruwetnya birokrasi ya, dampaknya itu nyata banget. Buat investor, ketidakpastian kayak gini bikin mereka mikir 2 kali buat tanam modal.
Buat kota Batam sendiri, ini jadi pertanyaan besar soal kestabilan denyut nadi ekonominya dalam jangka panjang. Di bagian terakhir ini, kita akan coba lihat kisah Batam ini sebagai sebuah studi kasus yang penting banget buat masa depan pengembangan ekonomi di seluruh Indonesia. Batam sekarang ini lagi bergeser haluan menuju ekonomi digital. Proyek raksasa kayak Nongsa Digital Park itu sinyal kuatnya. Tujuannya apa? Untuk mengubah Batam dari yang tadinya pabriknya barang jadi pabriknya data untuk kawasan regional. Ini lompatan yang ambisius banget. Tapi disinilah pelajarannya. Tiap kali ada percepatan ekonomi, pasti ada tuntutan kesiapan sosial. Ekonomi digital itu butuh keahlian baru, butuh skill yang beda, dan seringkali biayanya itu bikin harga-harga naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Pertanyaannya, apakah masyarakatnya siap untuk bertransisi secepat industrinya? Dan yang paling penting untuk kita sadari, Batam itu bukan lagi satu-satunya eksperimen. Model kawasan ekonomi khusus atau KEK ini sekarang lagi di copy-paste ke seluruh penjuru Indonesia, dari Arun sampai Sorong. Ini yang bikin pelajaran dari Batam jadi super relevan buat masa depan kita semua. Jadi, inilah intinya. Kalau kita mau KEK ini sukses beneran, kita nggak bisa cuma ngelihat angka investasi atau target ekspor. Ukuran sukses yang sejati itu harusnya nyentuh hal-hal yang paling dirasain warga. Rumah yang harganya masuk akal, kepastian kerja, dan aturan yang jelas dan stabil. Batam itu udah jadi bukti kalau Indonesia bisa loh nyambungin satu titik di petanya langsung ke mesin ekonomi dunia. Keren. Tapi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, kalau model kayak gini mau kita replikasi ke seluruh negeri, apa kita udah siap buat nanggung konsekuensinya secara lebih adil? Bukan cuma untungnya, tapi juga bebannya. Nah, itu pertanyaan yang mungkin perlu kita pikirkan bareng-bareng.